Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indang Indung Math. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perbandingan materi matematika kelas 7. Teman-teman sudah siap? Oke. Materi yang pertama yaitu tentang perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, nilai suatu besaran akan semakin naik atau turun sejalan naik atau turunnya besaran yang lain. Gimana sih contohnya? Oke, di sini sudah ada contoh kasus. Ibu membeli 3 kilo jeruk dengan harga 24.000. Berapa ibu harus membayar jika akan membeli jeruk 5 kilo? Oke, kita tulis terlebih dahulu. Di sini ibu membeli 3 kilo jeruk. Harganya 24.000. Nah, sekarang ibu akan membeli 5 kilo jeruk. Ditanyakan, berapa ibu harus membayar? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini jeruknya dari 3 kilo menjadi 5 kilo, ini berarti ada kenaikan. Coba bayangkan, kalau 3 kilo jeruk harganya 24.000, kalau 5 kilo jeruk harganya akan lebih naik atau lebih turun? Naik atau turun? Pasti 3 kilo 24.000, 5 kilo pasti lebih mahal, berarti akan naik juga. Nah, jadi kasus seperti ini adalah kasus pada perbandingan senilai. Karena pada satu besaran naik, besaran yang lainnya ikut naik. Kalau besaran yang satu turun, maka besaran yang lainnya juga ikut turun. Nih, ketika 5 kilo harganya lebih mahal. Kalau 3 kilo pasti harganya lebih murah. Jadi kalau turun dia juga turun. Kalau naik dia juga naik. Itu adalah kasus pada perbandingan senilai. Terus bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, kita misalkan dulu seperti pada tabel. Jadi dari soal cerita kalian sajikan ke dalam tabel. Jika A dan B berbanding senilai, maka berlaku X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, setelah kalian susun seperti ini, lalu menghitungnya adalah dikali silang. Jadi nanti X1 dikali Y2 sama dengan Y1 dikali X2. Oke, coba kita kerjakan contoh kasus yang tadi sudah ditampilkan di depan. Ibu membeli 3 kilo jeruk dengan harga 24.000. Berapa ibu harus membayar jika akan membeli jeruk 5 kilo?
Oke, kita bisa buat terlebih dahulu tabelnya, bahwa di sini ada banyak jeruk dalam kilogram dan diketahui harga dalam rupiah. Kita masukkan angkanya. Yang diketahui 3 kilo jeruk harganya 24.000. Kemudian ibu membeli 5 jeruk. Ditanya berapa harganya. Nah, untuk yang ditanya ini kita bisa memisalkan dengan variabel X. Kalau sudah kita sajikan ke dalam tabel seperti ini, mari kita buat persamaannya. Caranya tinggal kita tulis seperti tabel. Kita tinggal tulis 3/5 sama dengan 24.000 per X. 3/5 sama dengan 24.000 per X. Jadi susunannya sama persis dengan tabel yang kita buat. 3/5 sama dengan 24.000 per X. Setelah itu kita kali silang. Yang belum diketahui kita letakkan di ruas kiri, maka boleh kita tulis 3 dikali X, berarti kita tulis 3X sama dengan ini dikali ini, jadi 5 dikali 24.000. Karena yang dicari di sini adalah X, maka 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. 3X ini adalah 3 dikali X. Jadi ketika 3 kita pindahkan ke ruas kanan, maka 3 ini menjadi pembagi. Maka bisa kita tulis X sama dengan ini tetap, jadi 5 dikali 24.000 dibagi 3. Oke, kita lihat angka-angkanya. Apakah ada yang bisa dicoret? Ya, betul sekali. 3 dan 24. Jadi 3 bagi 3 1, 24 dibagi 3 8. Jadi tinggal yang tersisa adalah 5 dikali 8.000. 5 dikali 8.000 adalah 40.000. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk membeli 5 kilo jeruk, ibu harus membayar sebesar 40.000 rupiah. Atau bisa juga kalian cari harga satuannya. Kalau ini menggunakan cara perbandingan ya, kalian juga bisa mencari harga satuannya. Jadi misal 3 kilo jeruk itu kan harganya 24.000. Kalian cari saja harga satuannya. Maka 1 kilo berapa? Kalau 3 kilo 24.000, maka 1 kilo
tinggal dibagi 3. 24.000 dibagi 3 yaitu 8.000. Kemudian yang ditanya, berapa ibu harus membayar jika akan membeli jeruk 5 kilo? Oke, karena 1 kilonya 8.000, maka kalau 5 kilo 5 dikali 8.000, hasilnya adalah 40.000. Oke, seperti itu. Kalian bisa pakai cara yang ini, boleh juga pakai perbandingan seperti ini. Ini namanya perbandingan senilai. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah sepeda motor membutuhkan 5 liter untuk menempuh jarak 225 km. Tentukan jarak yang ditempuh apabila sepeda motor tersebut telah menghabiskan bensin 12,5 liter. Oke, kita coba buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini terdapat liter, terdapat kilometer. Berarti di sini diketahui bensin ya, bensin satuannya liter dan jarak satuannya kilometer. Kita masukkan datanya. Sepeda motor membutuhkan 5 liter, maka dia bisa menempuh jarak 225 km. Tentukan jarak yang ditempuh apabila sepeda motor telah menghabiskan 12,5 liter. Berapa jaraknya? Nah, di sini berarti yang ditanya jarak. Coba kita perhatikan. Ketika bensin yang dibutuhkan semakin banyak, maka jarak yang ditempuh bisa semakin banyak. Betul kan? Berarti di sini berlaku perbandingan senilai. Oke, kita susun perbandingannya sama persis seperti yang ada di tabel. Jadi, perbandingannya adalah 5/12,5 sama dengan 225/X. Selanjutnya tinggal dikali silang. Jadi 5X sama dengan 12,5 dikali 225. Seperti tadi, yang dicari adalah X, maka 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi. Berarti 12,5 dikali 225/5. Ada yang bisa dicoret? Ya, betul sekali. Yang bisa dicoret 5 dan 225. 5 bagi 5, 1. 225 dibagi 5 yaitu 45. Oke, berarti tinggal 12,5 dikali 45. Kita hitung 12,5 dikali 45. Ternyata hasilnya adalah 562,5. Satuannya adalah kilometer. Jadi kalian bisa jawab, jadi jarak yang ditempuh
apabila menghabiskan bensin 12,5 liter adalah 562,5 kilometer. Gampang ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi perbandingan berbalik nilai. Pada perbandingan berbalik nilai, nilai suatu besaran akan semakin naik saat besaran yang lain semakin turun. Begitu juga sebaliknya. Saat nilai suatu besaran semakin turun, maka besaran yang lain semakin naik. Kita lihat contoh kasusnya. Wildan ke rumah Akbar mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai di rumah Akbar dalam waktu 2 jam. Jika sepeda motornya berjalan hanya 40 km per jam, berapa jam ia sampai di rumah Akbar? Kita tuliskan saja seperti tadi pada tabel. Di sini diketahui ada kecepatan. Kita tulis kecepatan, K aja ya. Satuannya kilometer per jam. Dan diketahui waktu dalam jam. Kita tulis yang diketahui. Kalau kecepatannya 60 km per jam, Wildan bisa sampai ke rumah Akbar dalam waktu 2 jam. Sekarang Wildan mengendarai motornya hanya 40 km per jam. Kira-kira berapa jam ia sampai di rumah Akbar? 60 sama 40 cepat mana kalau naik motor? Iya, cepat 60. Jadi kalau naik motornya semakin lambat, ini kan lambat ya. Ini kan dari 60 ke 40, itu artinya kecepatannya semakin lambat. Maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke rumah Akbar semakin lama. Lambat itu berarti turun. Semakin lama berarti naik. Bisa jadi 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya kan? Itu berarti angkanya semakin naik. Di satu sisi turun, di sisi yang lainnya naik. Nah, maka kasus seperti ini adalah kasus perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti perbandingan senilai, kita tuliskan dulu yang diketahui ke dalam tabel. Kemudian kita susun persamaannya menjadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Teman-teman lihat ya. Untuk menyusun ini tidak persis seperti tabel. Ada yang dibalik, yaitu Y2 per Y1. Kalau senilai tadi kan persis ya. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Tapi untuk perbandingan berbalik nilai, salah satunya harus dibalik. Jadi susunannya X1 per X2 sama dengan dibalik, jadi Y2 per Y1. Selanjutnya kita kali silang, ini ke sini, ini ke sini, oke. Jadi X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Oke, bisa ya?
Nah, ini tadi kasus yang ada di depan, kasus Wildan ke rumah Akbar. Kita tulis lagi yang diketahui ya. Kita tulis dalam tabel, ada kecepatan dan ada waktu. Kecepatannya 60. Ketika kecepatannya 60, Wildan sampai ke rumah Akbar dalam waktu 2 jam. Sedangkan kalau kecepatannya turun jadi 40 km per jam, berapa lama Wildan sampai di rumah Akbar? Oke. Kita tuliskan persamaannya. Jadi 60 per 40 sama dengan, karena berbalik nilai, kita balik saja yang belakang, berarti jadi X per 2. Selanjutnya kita kali silang. Oke, kita letakkan yang ditanya di sebelah kiri, berarti kita tulis dulu yang ini 40 dikali X. Jadi 40X sama dengan 60 dikali 2. Artinya X sama dengan 60 dikali 2 dibagi 40. Oke, mari kita lihat ada yang bisa dicoret. Betul, 0. Nolnya boleh dicoret. Selanjutnya ada lagi, ya di sini tinggal 4, sini 2 boleh dicoret. Di sini 1, di sini 2. Selanjutnya ada lagi yang bisa dicoret. Iya, 6 dan 2. Ini dicoret. Jadi sini dibagi 2 1, ini dibagi 2 3. Maka kita lanjut ke sini ya. Maka X sama dengan, tersisa 3 dikali 1, 3, terus dibagi 1, berarti X-nya adalah 3. Ya, jadi dengan kecepatan 40 km per jam, Wildan bisa sampai di rumah Akbar dalam waktu 3 jam. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 2 minggu. Jika waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 6 minggu, maka tentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Kita buat dulu tabelnya. Di sini yang diketahui adalah orang dan waktu. Waktunya ini dalam minggu. Kita masukkan yang diketahui. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 2 minggu. Jika waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 6 minggu, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya berapa banyak orang. Kita misalkan dengan variabel X. Oke, coba kita amati. Jika terdapat 12 orang, mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 minggu. Kalau waktu yang digunakan adalah 6 minggu, maka berapa orang yang dibutuhkan? Kalau waktunya lebih lama, maka orang yang dibutuhkan semakin sedikit. Kalau 2 minggu kan butuh 12 orang. Kalau 6 minggu berarti orangnya semakin sedikit. Ini berarti berlaku perbandingan berbalik nilai. Oke, kita susun persamaannya menjadi 12 per X
sama dengan yang satu dibalik ya. Kalau berbalik nilai, yang satu dibalik. Jadi 6/2. 12 per X sama dengan 6/2. Selanjutnya kita kali silang. Yang ditanyakan kita letakkan di ruas kiri, berarti X dikali 6. 6X sama dengan 12 dikali 2. Karena yang dicari adalah X, maka 6 kita pindahkan ke ruas kanan sebagai pembagi. Jadi kita tulis X sama dengan 12 dikali 2 dibagi 6. Kita coret-coret. Yang bisa dicoret adalah 6 dan 12. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Maka X sama dengan 2 kali 2, 4. 4 orang. Jadi ketika waktu yang dibutuhkan semakin lama, maka orang yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 minggu dibutuhkan 4 orang pekerja. Itu contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang skala. Skala ini juga pernah dibahas di SD. Kalian pasti ingat bahwa apabila ada skala 1/P, artinya setiap jarak 1 cm pada gambar atau model atau peta mewakili P cm jarak sebenarnya. Pasti kalian pernah menggunakan rumus ini ya, segitiga ajaib JPSCS. Nah, dari segitiga ini bisa kita dapat rumus untuk mencari JP. JP itu adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar atau jarak pada model. Ketika yang dicari JP, maka rumusnya adalah S kali JS. Ketika yang dicari adalah S di sini ya, berarti yang dipakai yang ini, JP per JS. Kalau yang dicari adalah JS itu jarak sebenarnya, berarti yang dipakai JP per S. Jarak pada peta dibagi skala. Contoh soal. Sebidang tanah digambar dengan skala 1/200. Jika ukuran tanah pada gambar 15 cm dikali 10 cm, tentukan luas tanah sebenarnya. Luas itu berarti panjang dikali lebar. Kalau yang ditanya adalah luas tanah sebenarnya, maka panjangnya juga panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah, untuk itu kita perlu mencari panjang sebenarnya dan luas sebenarnya. Kita ingat lagi rumusnya. Untuk mencari panjang sebenarnya berarti JS ya. Rumusnya adalah JP per S. JP jarak pada peta atau panjang pada peta, karena di sini kita mencari panjang ya. Kita tulis lagi saja panjang pada peta dibagi skala.
Panjang pada gambar di sini adalah 15, skalanya 1:200. Bisa kita tulis adalah 15/1 dibagi 1/200. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan, maka caranya 15/1, tanda baginya kita ubah menjadi kali, kemudian yang ini kita balik jadi 200/1. Maka panjang sebenarnya adalah 15 dikali 200 atau 3000 cm. Kita cari juga lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya caranya adalah cari lebar pada peta dibagi skala. Lebar pada peta adalah 10, skalanya 1:200. Ya, kita bisa susun seperti tadi, berarti 10/1/1/200. Maka perhitungannya adalah 10/1, tanda baginya diubah menjadi kali, yang bawah dibalik jadi 200/1. 10 dikali 200 adalah 2000 cm. Nah, yang ditanya adalah luas, berarti luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya 3000 cm, lebar sebenarnya 2000 cm. Maka diperoleh 6 juta cm persegi, atau kita ubah ke meter persegi, naik 2, berarti karena ini persegi 1, 2, berarti tersisa 600 meter persegi. Ya, selanjutnya tentang faktor skala pada gambar berskala. Pada gambar berskala selalu berlaku sebagai berikut. Yang pertama, skala mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Ya, contohnya pada peta Pulau Jawa, ya bentuknya seperti itu. Keadaan sebenarnya dan bentuk pada gambar itu bentuknya tetap sama, walaupun ukurannya jauh berbeda. Kemudian ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Contoh soal: sebuah foto berukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Jika foto tersebut diperbesar menjadi lebar 6 cm, tentukan faktor skala dan panjang foto setelah diperbesar. Oke, untuk menentukan faktor skala, kita hanya membutuhkan satu sisi saja, tidak perlu keduanya. Kalau yang diketahui dua-duanya ada lebar, ya kita cukup pakai lebar saja. Kalau diketahui panjang, dua-duanya kita cukup pakai panjang saja. Berarti skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak di sini yang diketahui adalah lebar. Foto diketahui lebarnya, kemudian diperbesar, lebarnya juga diketahui. Jadi jarak pada foto 3, kemudian jarak yang diperbesar 6, lebar yang diperbesar 6, gitu ya. Jadi lebar per lebar, jangan lebar per panjang ya, nanti nggak nyambung. Lebar sama lebar. Kemudian kita sederhanakan.
3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi faktor skalanya adalah 1/2. Nah, kemudian disuruh menentukan panjang foto setelah diperbesar. Sudah, kita buat saja perbandingannya. Panjang foto per panjang foto yang diperbesar. Kayak gini ya. Ini panjang foto, kemudian per panjang foto yang diperbesar, sama dengan lebar foto per lebar foto yang diperbesar. Jadi panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Kemudian kalau yang di atas itu foto semua. Kalau di sini yang diperbesar semua, jangan kebalik ya. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Panjang foto 4 per panjang foto yang diperbesar belum diketahui alias ditanya. Lebar foto 3, lebar foto yang diperbesar 6. Selanjutnya kita kali silang. Yang ditanya diletakkan di ruas kiri. Berarti ini kali ini dulu. 3 dikali panjang foto yang diperbesar sama dengan 4 dikali 6. Maka panjang foto yang diperbesar adalah 4 dikali 6. 3 kita pindahkan ke ruas kanan jadi pembagi. 4 dikali 6 dibagi 3, kemudian kita coret-coret. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka panjang foto yang diperbesar adalah 4 dikali 2, 8 cm. Jadi panjang foto setelah diperbesar adalah 8 cm. Bagaimana? Bisa? Atau kalau kalian bingung, kalian bisa juga buat tabelnya. Ini panjang, sini lebar. Jadi kalau panjangnya 4, lebarnya 3. Kalau lebarnya diperbesar jadi 6, maka panjangnya berapa? Kalau lebarnya diperbesar, otomatis panjangnya juga diperbesar. Ya, maka ini berlaku perbandingan senilai. Maka didapatkanlah persamaannya 4/x sama dengan 3/6. Karena senilai kan jadi tidak dibalik. Nah, selanjutnya perhitungannya sama dengan ini. Akan didapat panjang foto setelah diperbesar adalah 8 cm. Apakah bisa dipahami? Saya harap penjelasan ini bisa dipahami. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung video. Saatnya saya menyampaikan selamat belajar dan semoga sukses. Semoga video ini bisa menemani kalian dalam belajar sehingga kalian bisa memahami materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.